beralamatkan di Jalan Olahraga nomor 3, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura. Metode pengembangan sistem adalah waterfall, dan di sini peneliti hanya menggunakan 4 tahap saja, yaitu analisis, desain, pengkodean, dan terakhir pengujian. Yang berikutnya yaitu pengumpulan data. Pertama di sini ada survei atau observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka. Untuk metode pengujiannya menggunakan black box. Adapun sistem berjalannya, proses penilaian dimulai dari setiap manajer outlet, di mana manajer melakukan pemantauan masing-masing manajer outlet adalah berdasarkan argumentasi atau pandangan mata terhadap hasil kerja karyawan pada bagiannya. Argumentasi yang dilakukan oleh manajer antara lain cara berpakaian, pelayanan terhadap tamu, absensi, dan kinerja. Sehingga masing-masing kepala manajer atau outlet akan memiliki 1 orang karyawan terpilih yang kemudian general manager akan menerima informasi pegawai terbaik dari masing-masing divisi yang kemudian akan diputuskan menjadi karyawan terbaik hotel penilaian dalam rapat bersama para manajer dan general manager. General manager kemudian membuat rekapitulasi pegawai terbaik yang kemudian akan diserahkan kepada pimpinan untuk dilihat siapa yang terpilih menjadi pegawai terbaik. Kemudian general manager akan memberikan dokumen kepada personalia untuk dibuatkan sertifikat pegawai terbaik serta membagikan daftar pegawai terbaik kepada setiap bagian. Di sini kriteria dan skala bobot. Absensi skala tersini tercantum masing-masing dengan bobot yang ada dari yang tertinggi di angka 5 dan yang paling rendah yaitu angka 1. Kriteria dan alternatif. Di sini kriterianya ada 5 yaitu absensi yang bobotnya 40, kinerja yaitu 20, keterlambatan 10, kerjasama tim 20, inisiatif 10. Dan ini adalah alternatif karyawannya. Dari sini jumlah bobot keseluruhan yaitu ada 100, di mana setelah ada kriteria dan bobot, kita akan melakukan normalisasi. Normalisasi ini didapatkan dari jumlah bobot kriteria itu sendiri dibagi dengan jumlah keseluruhan dari kriteria yang ada. Maka didapatkan hasil dari normalisasi, yaitu 0,4, 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,1. Di sini ini adalah tabel dari penilaian tadi, dan ini adalah bobot-bobot yang diberikan. Di selanjutnya yaitu menghitung vektor S. Perhitungan vektor S, di mana hasil dari setiap pemberian alternatif pada kriteria dipangkatkan dengan hasil normalisasi sebelumnya. Misalnya di sini saya mengambil sampel pertama yaitu Amir. Di sini 2 dipangkatkan dengan 0,4, 3 dikali 3 pangkat 0,2, dikali 5 pangkat 0,1, dikali 4 pangkat 0,2, dikali 4 pangkat 0,1, maka hasil yang didapatkan adalah 2,92 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan vektor S dari masing-masing alternatif yang ada, kita akan masuk dalam menentukan vektor
kita akan dari vektor S. Setelah kita dapatkan hasil dari menghitung nilai vektor S, maka selanjutnya kita menghitung nilai vektor V, di mana hasil setiap vektor S pada setiap alternatif itu sendiri dibagi dengan keseluruhan dari alternatif pada vektor S itu sendiri dengan cara menjumlahkan. Jadi hasil dari vektor S itu masing-masing yang sebelumnya telah dihitung itu di vektor. Untuk mencari vektor V, kita akan menjumlahkan, misalnya di sini Amir 2,92651839 dibagi dengan jumlah dari hasil dari masing-masing alternatif dan dijumlahkan. Maka hasilnya di sini, jumlahnya di sini yaitu 13,539,692 dan hasilnya 0,21614364. Maka di sini hasilnya yaitu hasil dari perhitungan itu kita mendapatkan rankingan, yaitu di mana nilai tertinggi didapatkan oleh Amir dengan nilai bobot preferensi 0,2940 dan seterusnya. Kemudian peringkat 2 Siti dengan nilai bobot 2,48 dan Marlin 0,241 dan Siti 0,248. Sistem usulan. Pertama di sini admin melakukan login dengan user dan password. Jika benar, maka admin akan masuk ke menu utama. Jika tidak, admin akan kembali ke halaman login. Setelah di halaman utama, admin melakukan penginputan data pegawai, kriteria, dan bobot. Kemudian sistem mengkalkulasi rata-rata, rating performa pegawai, dan menampilkan hasil kalkulasi. Untuk perancangan, yang pertama diagram konteks. Di sini terdapat dua entitas luar, yaitu admin dan pimpinan, di mana prosesnya yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada Hotel Permata Jayapura. Lalu di sini admin akan menginput data karyawan, data kriteria, data bobot kriteria, terus input data penilaian dan periode. Kemudian dari sistem akan menghasilkan data karyawan, data kriteria, data bobot kriteria, data penilaian, terus cetak hasil karyawan terbaik dengan laporan perankingan karyawan terbaik. Kemudian untuk pimpinan hanya menerima laporan perankingan karyawan terbaik. Diagram berjenjang. Proses di sini yaitu sistem keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan proses yaitu ada 6 proses, yaitu pertama login, input data karyawan, input data kriteria, input data bobot kriteria, input penilaian, dan terakhir mengolah laporan. Yang selanjutnya yaitu overview. Di sini admin akan melakukan login melalui proses yang ada dan dari proses akan menyimpan ke data storage atau penyimpanan dari user. Yang kedua yaitu admin akan menginput data karyawan ke proses, lalu dari proses ini akan menyimpan data ke storage penyimpanan karyawan. Begitupun dengan data admin menginput data kriteria ke dalam proses mengolah data kriteria. Kemudian dari proses ini dia akan menyimpan ke penyimpanan data kriteria.
Dan dari proses ini juga nanti admin akan menerima data kriteria. Dan untuk selanjutnya yaitu ya ada admin akan menginput data bobot kriteria melalui proses yang ada, dan dari proses ini akan menyimpan ke penyimpanan bobot kriteria. Dan dari proses ini akan memberikan hasil data bobot kriteria kepada admin. Yang berikutnya yaitu admin menginput mengolah penilaian dari ke proses, kemudian dari proses ini menyimpan penilaian ke storage penyimpanan penilaian. Kemudian dari proses ini juga akan memberikan hasil penilaian kepada admin. Berikutnya yaitu admin menginput data periode, di mana data periode ini juga menyimpan ke proses penyimpanan periode, dan dari proses periode akan mengeluarkan data periode kepada admin. Dan yang berikutnya yaitu laporan. Di sini laporan akan dihasilkan dan dapat dilihat oleh pimpinan atau direksi, dan juga dapat menyimpan ke laporan penyimpanan. Dan ini adalah ERD-nya. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Neti. Nggak ada kesimpulan dan saran, kah? Lupa Ibu masukkan. Oh, sudah. Oke. Ibu Eni sudah di tempat? Hadir. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu kritik dan saran. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Eni. Ya, terima kasih Bu Fatma. Selamat siang Neti. Ibu. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Neti bisa lihat? Bisa Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya. Oke. Pertama, untuk abstraknya, di sini ada karyawan yang komplain. Ini buktinya ada nggak? Dari ini Ibu wawancara, di lembar wawancara. Oh, oke, baik. Kemudian, ini ada kata diharapkan. Nah, ini kan sudah hasil ya. Kalau sudah hasil kan berarti bukan diharapkan lagi, tapi sudah jadi kan. Kecuali proposal baru ada kata diharapkan. Ya, Neti ya? Siap Ibu. Oke. Kemudian, ini Neti pakai alternatifnya berapa? Untuk ada 4 Ibu untuk pengujian sistem. Oke. 4 dari setiap itu 4 itu diambil dari setiap apa namanya? Setiap bagian atau ya Ibu, sambil dari setiap bagian. dari setiap bagian satu-satu gitu ya. Nah, kemudian dia bentuknya perengkingan berarti ya? Iya Ibu. Oke.
Karena di sini itu belum jelas hasilnya seperti apa. Hasil pengujian dengan sistem ataupun manual, dua-duanya sama hasilnya? Iya, sama Ibu. Sama hasilnya? Iya Ibu, sama. Oke. Kemudian hasil pengujian dengan black box, fungsinya semua berjalan dengan baik? Iya, berjalan dengan baik. Oke. Karena Ibu baca di sini, di abstraknya itu Neti belum jelaskan. Gitu. Padahal kan kalau di abstrak itu harus ada keseluruhan dari penelitian, toh? Dari bab 1 sampai bab 5. Hasilnya harus terlihat. Padahal di sini sudah bagus, Neti sudah jelaskan tentang hasil outputnya, tapi hasil pengujiannya belum disertakan di sini. Yang pengujian manual maupun dengan sistem ataupun pengujian black box untuk fungsi sistemnya. Gitu ya? Siap Ibu. Oke. Kita lanjut. Ibu nggak banyak, karena memang sudah bagus, jadi Ibu nggak banyak. Oke, ini untuk subbabnya, Neti ada yang di bold, ada yang tidak, jadi nanti diperbaiki lagi ya Iya, siap. untuk penulisannya. Sama ada beberapa kata yang bahasa Inggris nggak dibuat miring, jadi nanti Ibu sudah tandai, tinggal Neti lihat saja ya. Siap Ibu. Oke, untuk observasi, Neti observasi. Iya Ibu. Ada buktinya? Untuk fotonya nggak ada Ibu. Nah, gimana ceritanya? Katanya observasi, tapi nggak ada buktinya. Nanti dilengkapi ya. Siap Ibu. Terus disitasi di sini, kayak di wawancara kan ada toh? Iya. Oke. Nah, untuk metode pengujian di bab 3, sebaiknya tuh dibikin skenario bentuknya tabel. Siap Ibu. Oke, ini sudah bagus, sudah di di list apa saja yang mau diujikan, tapi lebih baik lagi dibuat ke dalam tabel skenario ya. Siap Ibu. Oke, di tabel kriteria dan bobot, di kinerja ada kuantitas sama kualitas. Itu diukur pakai apa? Diukur bagaimana caranya? Dilihat dari apa? Kalau kualitas sih dalam waktu dia bekerja Ibu. Ya, dinilainya apa? Dari kemampuan dia untuk mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh pimpinan. Kualitas kinerjanya Ibu. Kualitas kinerjanya. Oke. Terus kuantitasnya? Kuantitas dari kehadiran dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Wah, berarti tumpang tindih dong. Ada absensi sini, terus di kinerja lagi, kemudian di sini juga ada ketepatan waktu, tapi di absensi juga ada. Itu bagaimana? Nih, terus satu lagi, Ibu mau tanya. Untuk absensi misalnya nih, kalau terlambat 30 menit, ini kan terlambat 30 menit ya, bobotnya 2. Kalau misalnya dia terlambat 10 menit, gimana? Kalau terlambat 10 menit. Atau terlambat 5 menit. Dia termasuk apa? Dia masih masuk di ya di situ agak keliru Ibu. Nah, coba dipikirkan lagi ya. Karena kalau misalnya dia terlambat 5 menit atau misalnya jam kerjanya misalnya jam 8 misalnya. Terus dia terlambat 2 menit atau 1 menit saja, terus bagaimana? Dia masuk di dalam kategori apa? Gitu. Itu harus dipikirkan ya. Siap Ibu. Oke. Sama yang di kuantitas sama kualitas ini. Karena tumpang tindih. Tadi kamu bilang kehadiran, tapi di sini juga
dinilainya kehadiran, gitu loh, ya. Siap, Ibu. Nanti coba komunikasikan lagi dengan pembimbing ya tentang apa namanya skala untuk pembobotannya ya. Siap. Nah, ini untuk sistem usulan, sebaiknya tidak usah lagi sistem usulan, karena kan ini sudah dihasil ya. Jadi dihapus aja untuk sistem usulannya. Di sini adminnya itu siapa, Neti? General Manager, Ibu. Oh, General Manager. Pimpinannya? Pimpinannya yang punya hotel, Ibu. Karena di sini ada direksi, di sini pimpinan. Jadi harus jelas. Ibu. Kalau pimpinan mau ditulis pimpinan ya pimpinan. Kalau mau tulis direksi ya direksi. Terus lebih dijelaskan lagi ya. Karena di apa namanya di sistem saat ini, nah ada manajer, general manager sama personalia saja, gitu ya. Iya, siap. Nah, kemudian biasakan untuk setiap gambar itu dijelaskan kayak ini, hierarki menunya belum ada penjelasannya, ya. Siap, Jadi Ibu. setiap gambar itu harus ada penjelasannya. Kemudian ini sebenarnya implementasi apa masih rancangan antarmuka? Masih rancangan antarmuka, Ibu. Kemarin aplikasinya jadi kita baru buat antarmukanya. Jadi sesuaikan dengan aplikasi. Iya, Ibu tahu. Cuman kalau misalnya dia sudah masuk di implementasi, berarti aplikasinya sudah jadi. Tapi kalau masih perancangan, itu berarti dia di bagian perancangan. Jadi masih rancangan, bentuknya masih rancangan gitu. Kalau sudah diimplementasi, berarti dia sudah jadi, bentuknya aplikasi gitu. Ya. Siap, Ibu. Jadi nanti ini ditukar bab saja ke ini bagian sini yang baru. Ini F berarti G ya. Untuk ini antarmuka, perancangan antarmuka gitu. Terus implementasinya yang di bawah sini toh. Siap, Ibu. Ini pengajian dengan black box semua valid ya. Iya, valid, Ibu. Ini hasil uji manual ya. Iya, Ibu. Jadi hasilnya Amir yang ranking pertama ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, tapi di hasil uji sini kamu belum. Nah, ini padahal di sini sudah ada nih hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan sistem, tidak ada perbedaan. Tapi di abstrak belum ada. Padahal di sini kamu sudah kasih masuk kan? Oh iya, siap, Ibu. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, tambahkan hasil pengujian manual dan sistem serta hasil pengujian fungsi sistem dengan black box ya. Karena di sini belum ada di kesimpulan. Iya, Ibu.
Nah, untuk sarannya di sini, manfaat untuk karyawannya apa? Manfaat dari karyawannya yaitu pertama mendapatkan sertifikat sebagai terpilihnya dia menjadi karyawan terbaik, dan yang kedua bisa mendapat Bukan, maksudnya di saran. Di saran sini kan sistem ini terbatas untuk perusahaan terutama. Jadi supaya si pegawainya bisa karyawan bisa akses sistemnya kan di iya, saran. iya, Nah, manfaatnya apa untuk karyawan? supaya hanya bisa ini aja sih Bu, untuk melihat siapa yang maksudnya yang terdaftar dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Nah, itu kamu harus jelaskan di sini. Gitu. Jadi kalau harus ada saran, berarti ada manfaatnya untuk orang tersebut apa gitu. Ya kan? Karena ini kan pengembangan ke depan dari sistem kamu seperti apa, ya kan? Siap, Bu. Oke, dari saya itu aja, Ibu Fatma. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih, Neti. Bu. Baik, terima kasih Ibu Emi. Jadi nanti udah dicatat belum yang dikasih tahu Bu Emi? Siap Ibu, sudah. Sudah baik. Kita lanjut ke penguji ketiga, Pak Norman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Siap Pak Jim. Terima kasih. Saya tidak banyak sih, kayaknya ini banyak yang itu. Banyak sudah diambil sama Ibu Emi juga tadi. Saya coba share screen ya. Ini ada kata yang agak penasaran. Ini emang penulisannya jenderal atau general? General, Pak. Ya, itu mengganggu soalnya. Oke, sama di itu di abstrak. Di abstrak tadi belum ada sekali ya yang ditulisnya, sudah sama kayak Bu Emi. Siap, Pak. Terus tadi ada nggak ya? Oh, sama ini penomoran gambar. Penomoran gambar yang di 4.12 itu miss semua. Ini merujuk ke gambar 4.6, sementara ini kan merujuknya ke bawah sini kan gambarnya. Oh iya. Kan? Nah, Iya, itu ke bawah semua miss. Nanti tolong diperbaiki lagi. ya, siap. Itu aja sih. Nanti saya tinggal mau pengujian sistem aja baru saya bertanya lagi. Oke, Terima makasih. kasih. Ibu Fatma, terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Pak Norman. Dan Neti, silakan didemokan aplikasinya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Iya. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Di sini adalah tampilan dari untuk masuk ke dalam dashboard, yaitu di sini username, password. Ini adalah tampilan dashboardnya, di mana sebelah kiri saya ada menu kriteria, karyawan, periode, penilaian, dan terakhir analisis. Nah, di sini data penilaiannya, ini ada sampel, jadi di sini saya gunakan sampel yaitu jumlahnya ada 4, di mana ada Theo, Marlin, Amir, dan Siti. Pertama masuk di kriteria. Di sini ada input untuk kriteria. Di sini ada kode kriteria, jenis kriteria dengan bobot. Nah, di sini saya sudah menginput sampel keempat itu. Dan di sini ada tombol untuk mengedit jika ada kekeliruan dari admin. Terus di sini adalah untuk
data subkriteria absensi untuk menginput. Dan di sini juga ada ininya untuk kita dapat mengubah jika ada kekeliruan dalam proses penginputannya. Terus di sini juga ada tombol tambah jika kedepannya mungkin ada penambahan terhadap kriteria atau maupun subkriteria. Terus di sini juga ada tombol untuk menghapus. Terus masuk di menu karyawan. Di sini terdapat data karyawan yang nantinya akan muncul ketika kita masuk di menu karyawan, terus kita menginput dan hasil inputan itu akan tampil di sini di data karyawan. Kemudian masuk di periode, di sini ada periode, terus status aktif, tidak aktif. Dan di sini ada tombol simpan, clear untuk menghapus, dan di sebelah kanan ada data periode dari hasil input periode. Dan di sini juga jika ada kekeliruan maka admin dapat mengeditnya ataupun menghapusnya. Untuk penilaian, di sini nama-namanya sudah tercantum di list data penilaian. Untuk melakukan penilaian kita tinggal klik tombol centang dan di sini akan muncul untuk penilaiannya. Dan setelah itu kemudian tahap terakhir yaitu analisis. Ini bobot kriterianya dan ini di sebelah kanannya yaitu hasil dari normalisasi dari setiap bobot kriteria. Terus di sini ada matriksnya dari setiap kriteria yang sudah diberikan dalam penilaian. Terus di sini nilai vektornya yaitu ini adalah hasil nilai vektornya, dan yang terakhir yaitu hasil analisa, di mana di sini dari hasil perhitungan di atas, maka yang mendapatkan peringkat pertama yaitu Amir dengan nilai bobot yaitu 0,29 dan seterusnya. Yang kedua yaitu Siti dengan bobot 0,2482 dan seterusnya. Dan yang ketiga Marlin dengan bobot 0,2415. Terus yang keempat yaitu Theo dengan nilai 0,21. Dan di sini juga ada tombol untuk print. Sekian Ibu, saya kembalikan. Oke, baik. Jangan dulu kasih mati. Dari penguji ada yang mau disanggah? Dari saya sistemnya sudah baik, cuman yang tadi saja yang untuk subkriterianya coba dipikirkan kembali. Oke, mungkin saya mau tambahkan mengenai kriteria dan subkriteria yang Neti buat ini kan berdasarkan kebutuhan dari manajernya. Nah, alangkah lebih baiknya lagi nanti mungkin dimasukkan di saran aja untuk pembatasan kriteria dan subkriteria kan. Memang yang sesuai dengan kebutuhan dari manajernya. Bagaimana Neti? Apa kriteriamu nih memang kebutuhan dari hotel itu sendiri atau? Iya Ibu, kemarin diskusinya begitu. Nah, nanti mungkin di saran ya Ibu Eni ya. Bisa ditambah. Bisa ditaruh di saran kalau. Iya, untuk meminimalkan. Makanya tadi kalau harusnya tadi Neti bilang kalau itu memang dari perusahaannya. Kalau misalnya dari hotelnya sendiri mah sudah lanjut saja, tinggal di saran dikasih tahu toh. Kayak gitu. Ya, dan kemudian yang soal jam itu yang 30 itu sebaiknya gunakan operasi ya.
operasi misalnya lebih dari 30 atau kurang dari 30. Nah, ya bisa juga kayak gitu. Biar ada batasannya toh. Siap, Ibu. Oke, Pak Norman. Coba masuk di menu kriterianya nanti. Ya, buka salah satu subkriteria. Oke, coba ke atas. Saya mau lihat yang kerja sama tim sama masa kerja. Coba lihat yang kerja sama tim dulu. Subkriterianya. Berarti yang si admin ini hanya menerima data dari masing-masing manajer site ya? Iya. Coba bisa dilihat bisa contoh datanya. Berarti coba yang di hasil karyawan tadi ya berarti. Penginputan terus untuk karyawannya gimana? Si admin inputnya model inputannya seperti apa? Gini aja Pak, nama, kontak, terus email, terus alamat. Terus yang kalau nilainya berarti dari menu penilaian ya? Iya. Coba dilihat. Kalau untuk penilaian di sini ini Pak. Coba drop down di sel 1 diklik. Oh langsung gitu ya? Dia mau cuci dulu kacanya sampai bersih. Kalau udah bersih airnya diisi lagi. Ibu Fatma, maaf. Ya, berarti langsung sudah ada pembuatannya ya? Iya langsung Pak. dari ini. Oh gitu. Berarti memang tidak ada macam misalnya kondisinya si karyawan ini dia punya alasan tertentu untuk tidak hadir, tapi berarti dia tetap tidak akan bisa masuk dalam sistem penilaian ya? Iya. Misalnya kondisinya adalah dia terlambat terus, tapi karena orang tuanya sakit harus dirawat sebentar gitu. Itu tetap tidak akan masuk dalam penilaian ya? Kalau itu kayaknya tergantung dari general manajernya lagi Pak. Berarti sistem ini hanya akan membantu si general manager mengambil keputusan. Si general manager yang akan ambil keputusan, benar ya? Iya, ketika misalnya dalam penilaian ini terdapat nilai yang sama, misalnya tadi kan analisis. Di sini cuma perbedaannya misalnya di antara Siti dengan Marlin. Ini kan nilainya masing-masing 0,24. Kalau kita bulatkan ke 2 digit saja toh? Iya, kalau kita bulatkan maka nanti jika ada kebimbangan di antara dua ini maka kembali kepada general manajernya untuk memutuskan siapa yang menjadi karyawan terbaik. Nah, terus tadi di hasilmu tadi di saran tadi kamu sempat sampaikan bahwa si karyawan bisa melihat hasil perhitungan. Dari sisi karyawan dia lihatnya seperti apa? Apakah akan sekomplit ini atau tidak? Untuk sekomplit ini kayaknya tidak, Pak. Nah, terus yang dia lihat apa? Yang dia lihat mungkin hanya print-printan kah? Atau si aplikasinya bisa diakses dari sisi karyawan gitu? Dari printnya. Kalau untuk sistem sendiri itu hanya untuk saat ini hanya admin, Pak, yaitu general manager. Oh, general manager adminnya? Iya. Oh, berarti saya pikir ada admin tersendiri. Jadi tidak ada admin lagi, hanya general manager yang bertindak sebagai admin. Nah, nanti hasil dari analisa ini yang akan diputuskan sama dia sendiri gitu ya? Oke. Oke. Nah, nanti tolong dimasukkan hasil pengujiannya. Siap, Pak. Oh, iya. Hasil pengujian yang perhitungan manual sama perhitungan by system dimasukkan. Untuk di laporan udah ada, Pak. Kan belum ada yang di abstrak. Oh, di abstrak. Iya, siap, Pak. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norman. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Jim? Jim aman-aman. Apa, Pak? Aman, tidak ada tambahan. Oke, baik. Neti, jadi tolong langsung direvisi ya
Siap, Ibu. agar ujian tutupnya minggu ini, jangan ditunda lagi. Terus gimana dengan pembimbing penguji 1, Ibu? Penguji 1 kan maksudnya kebetulan lagi sakit, coba hubungi saja toh, mengingat kalian mau kejar yudisium. Kalau misalnya tidak ada ini ya sudah lanjut saja. Karena beliau masih di opname soalnya. Oke, siap, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi, saya ucapkan terima kasih buat Neti dan para penguji untuk ujian hasil Neti hari ini telah selesai. Dan saya ucapkan selamat Neti, ditunggu ujian tutupnya minggu ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Neti. Terima kasih, Neti. Bapak Ibu izin live ya. Oke, baik.